Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita mengucap syukur buat kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa kita di dalam rencana Tuhan yang indah. Mari kita datang menghadap tahta Tuhan dengan kerendahan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami diberi kesempatan untuk menikmati hidup dan dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap anugerah-Mu. Tuhan, bicaralah kepada setiap pribadi kami, dan kami mau mendengar pesan-pesan melalui firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah memperebutkan status. Firman Tuhan diambil dari Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat orang besar dari tindakannya pada hal-hal yang kecil, yaitu pada saat orang lain mengecilkan dia. Di situ kita akan tahu apakah dia itu orang besar atau tidak dari reaksinya. Karl Malone, pebasket kenamaan sekelas Michael Jordan, pernah lewat di depan bandara dan seorang ibu mengira ia adalah seorang porter atau petugas taksi. Ibu ini meminta Karl membawakan kopernya ke taksi. Dengan senang hati, Karl Malone menaikkan koper itu ke bagasi. Saat ibu itu mau memberi tips, dengan sopan Karl Malone menolak dan menjelaskan siapa dirinya. Namun sebaliknya, ada seorang penyanyi belum terkenal yang hendak masuk di satu acara. Petugas pintu tidak mengenalinya dan dengan sopan bertanya, "Anda siapa?" Dengan sikap marah besar, sang penyanyi segera menyelonong masuk, mencari panitia dan memerintahkan agar petugas di pintu tadi segera dipecat. Begitulah kira-kira besar kecilnya status seseorang itu akan terlihat saat ia mengalami perlakuan direndahkan dari orang lain. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudaraku, kita tidak lebih dari debu tanah yang tidak berguna, yang hanya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Jadi sadarlah, jangan menyombongkan diri untuk minta dihormati, tetapi rendahkan hati di bawah tangan Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih,
Jika kita suka bereaksi mempertahankan kebesaran kita, maka sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita ini orang kecil. Kebesaran seseorang justru akan terlihat saat ia rendah manakala ia dikecilkan. Namun sebaliknya, kekerdilan seseorang akan terlihat saat ia membesar-besarkan hal-hal yang kecil. Sama seperti anak manusia, bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan selalu melihat hati kita dan bukan penampilan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang datang telah memberi teladan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar kami dapat memiliki hati hamba untuk melayani, memiliki kerendahan hati dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.